adik-adik yang di rumah. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Harus baik dong, pastinya baik kan? Harus bahagia juga hari ini. Nah, kita Selamat datang kembali di Ya. Sekolah Minggu Online di KSD Jawa Dingeratan. Nah, kita hari ini Kita mau perkenalan dulu. Ya, mungkin adik-adik yang di rumah asing ya sama kita. Di sini ada aku, Kak Kesya, Kak Ave. dan ada guru sekolah minggu kita, Om Adi. Halo adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita mau pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Kak Kesya antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati Bu Nunung yang akan membawakan firman. Engkau berkati Pak Adi yang akan mengiringi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kira-kira Kak Ave di rumah atau di sekolah gitu punya sahabat atau saudara gitu nggak sih? Punya dong. Adik-adik di rumah juga punya kan? Pastinya dong. Nah, kalau sama saudara, sama temen itu kita harusnya gimana sih? Atau berantem atau saling masa bicarain berantem? gitu? Nah, kita harus apa Kak Kesya? Harus selalu rukun, Kita harus saling mengasihi. sama kayak Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Mari kita pujikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih
Oke, selanjutnya kita mau ngapain sih? Kita mau firman. Kita mau kira-kira Bu Nunung di mana ya? Kok ini nggak kelihatan ya? Kita harus cari Ada ini. ada yang tahu nggak Bu Nunung di mana? Kita harus cari Kita bareng-bareng harus yuk. panggil bareng-bareng yuk. Kita panggil 1, 2, 3. Bu Bu Nunung. Nunung. Bu Nunung mana ya? Kita panggil lagi 1, 2, 3. Bu Nunung. Ya, selamat pagi Mbak Kesia, Mbak Afif. Selamat Iya, pagi Bu pagi, Bu. Nunung. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi. Kita mau bersama dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mbak Kesia dan Mbak Afif boleh tetap di sini duduk. Kita mau bersama merenungkan sabda firman Tuhan ya. Adik-adik udah siap semua anak-anak? Pastinya udah siap dong. Pasti sudah siap ya. Kita akan bersama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 133. Kitab Mazmur 133. Sudah siap ya? Kita perhatikan bersama kitab Mazmur 133. Mari kita membacanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, firman Tuhan yang sangat indah, ini seringkali kita hidungkan ya, kita lakukan itu ada. Sungguh alangkah baiknya. Nah, saya yakin, Nunung yakin, anak-anak pasti tahu tentang firman Tuhan di Mazmur 133. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Bu Nunung pernah membaca sebuah cerita, mungkin anak-anak juga pernah membaca atau bahkan sering nonton video cerita tentang 3 ekor ayam dan ekor bebek yang hidup di tepian pedesaan. Mereka hidup secara liar, mereka masing-masing menikmati kehidupan mereka, tetapi ada yang berbeda keadaannya antara ayam dengan bebek itu. Nah, kalau ayam, karena 3 ya, ayam 3 itu mereka setiap hari itu bermain bersama, ada teman main. Nah, kalau bebek itu sendirian. Bebek itu kangen banget, pengen punya teman, pengen mendekati ayam-ayam itu. Tapi si ayam-ayam ini tidak mau, adik-adik tidak mau berteman dengan bebek. Malah mereka itu seringkali mengejek bebek. Katanya gini sama bebek itu, dia bilang ya, ayam-ayam ini bilang, aku tidak mau berteman sama kamu. Bentuk badanmu itu loh, kok lucu. Kalau kami ayam-ayam ini kan bentuk badannya bagus. Kalau kamu kok rasanya lucu. Kamu aja jalannya aja coba lihat. Jalanmu itu kok aneh toh. Itu ya, si ayam-ayam itu tidak mau berteman sama bebek, bahkan suka mengejek bebek. Ya sudah, kalau kalian tidak mau berteman sama aku. Akhirnya si bebek ini bermain sendiri. Dia kadang berenang-renang sendiri di sungai. Nah, pada suatu hari ketika bebek ini sedang berenang, dia mendengar ribut-ribut. Ini apa toh? Kok ada sesuatu yang berisik sekali. Dia cari suara itu, adik-adik. Ternyata ada ayam, di antara 3 ayam tadi itu ada yang hanyut di sungai. Ayamnya udah berenang bersekuat tenaga mau menyelamatkan diri, tapi tidak kuat karena arus sungainya itu sangat deras. Teman-temannya juga mau menolong itu, ayam kan tidak pandai berenang ya, tidak seperti bebek yang lebih pandai berenang. Nah, akhirnya si bebek itu turun ke sungai itu. Dia tidak berpikir bahwa ayam-ayam itu dulu pernah menyakitinya, dulu pernah mengejeknya, tetapi yang dia pikirkan adalah saya harus menolong ayam yang mau tenggelam ini. Akhirnya si bebek itu berenang dan mendorong ayam itu ke tepian sehingga si ayam ini bisa selamat. Nah, adik-adik, anak-anak,
Akhirnya si ayam-ayam ini menyadari, oh ternyata kami sudah salah. Kami sudah tidak mau berteman sama kamu, itu salah. Kamu ternyata baik, kamu ternyata mau menolong kami. Nah, akhirnya sejak saat itu mereka mau bermain bersama, mereka sukacita bersama, mereka senang-senang bersama. Itu sebuah cerita ya yang mengandung pesan yang sangat baik, indah dalam kehidupan kita. Pesan ini kalau kita rasakan bersama, itu kalau kita hayati dalam kehidupan kita dengan tema sekolah minggu hari ini, persaudaraan yang rukun. Rukun itu apa toh? Nah, Mbak Kesya atau Mbak Ave atau Om Adi tahu enggak rukun itu apa? Apa ya? Tidak berantem, saling mengasihi, ya, saling melengkapi, pokoknya ndak suka gelut gitu ya, rukun, damai, berteman, bersaudara. Nah, itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca di Mazmur 133 tadi. Alangkah baik, menyenangkan, indah dilihat, membuat hati itu tenang kalau kita itu hidup rukun. Peristiwa penahbisan imam, ada pengurapan ya, minyaknya meleleh begitu, itu gambaran yang menyenangkan. Embun di Bukit Hermon itu adalah lambang berkat. Kalau ada embun itu berarti ada berkat, ada air, tanahnya subur. Jadi kerukunan, hidup bersama dengan rukun, tidak bertengkar, tidak saling mengejek, tidak saling menyakiti, itu adalah kehidupan yang menyenangkan, baik dikehendaki oleh Tuhan, dan sebenarnya itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan anak-anak, mungkin ada anak-anak yang didampingi sama Bapak Ibunya ya. Ini adalah firman Tuhan yang harus selalu kita ingat, terkhusus bagi anak-anak sekolah minggu GKJ Joyo Diningratan. Hidup rukun, persaudaraan yang rukun. Ini sama saudaranya. Mbak Ave punya saudara, kakak apa adik enggak? Punya. Kalau sama kakak atau adiknya suka bertengkar enggak? Aduh, ini ya pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ada enggak adik-adik yang ada kakaknya, adiknya, kalau di rumah itu suka gelut enggak? Mamahnya sampai pusing gitu ya. Lihatnya aja, waduh gitu kok gelut terus. Kalau punya makanan mau dibagi enggak sama saudaranya? Tuku dhewe. Ini tadi dari uang sakuku. Enggak seperti itu yang mestinya. Kalau kita punya, kakak kita minta, adik kita minta, ya kita bagi, karena kita mau bersaudara yang rukun, tidak mau menang-menangan sendiri. Terus sama teman di sekolah, nah ini ada ndak yang temennya itu wes pokoknya aku kia nyelok nek karo kaya aku mau. Ada ndak yang suka seperti itu, gelut terus sama temennya. Ini kalau ini sama ini wes mesti nek ketemu bakal gelut gitu. Ada ndak yang seperti itu? Kenapa kok suka gelut itu, kenapa? Mesti ada yang tidak mau ngalah, mesti ada yang suka ngejek kayak si ayam tadi, kamu gitu ya, mesti pasti ada alasannya. Kalau kita tidak rukun sama teman, mestinya kalau sama teman ya semua berteman, kalau ada yang salah ya dimaafkan, kalau ada yang butuh bantuan ya ditolong. Itu yang namanya persaudaraan yang rukun. Kalau sama teman-teman di kampung, di lingkungan rumah, anak-anak, gimana? Itu bukan orang yang ibadahnya di gereja loh, itu bukan teman kita. Apa ada yang seperti itu? Nah, jangan seperti itu ya. Semua itu adalah saudara kita. Kita harus menjalin hidup yang rukun. Tidak kalau kita beda, sekalipun dia itu mungkin suku bangsanya beda sama kita orang Jawa,
Ada teman yang dari luar Jawa, mungkin dari Sumatera, mungkin dari Papua, semua adalah saudara kita. Kita harus mau menjalin persaudaraan yang rukun. Jadi mari anak Tuhan semua, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 133 tadi. Baiknya, indahnya, menyenangkannya hidup dalam persaudaraan yang rukun. Dengan saudara, dengan teman, baik di sekolah, di kampung atau di lingkungan kita. Kita harus selalu mau bersaudara yang rukun. Sebenarnya kerukunan itu menjadi berkat. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Dalam kehidupan yang rukun kita akan merasakan berkat. Sama ya seperti di tengah-tengah bangsa Indonesia, mari kita jaga kerukunan. Biar kita itu merasakan berkat. Kalau rukun itu pasti kita bisa mengatasi segala sesuatu bersama. Hidup damai, menyenangkan, negara kita pasti akan maju. Jangan mau kita dipecah belah. Jadi kalau orang Jawa itu ya mungkin anak-anak pernah dengar ya, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Iya benar ya, rukun itu kuat, tidak mudah dipatahkan, tidak mudah diserang ya karena kuat. Tetapi kalau cerah, bertengkar, tidak mau rukun, bermusuhan, suka menyakiti, bubrah itu ya hancur, berantakan ya. Jadi mari anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita bersaudara yang rukun. Mau ya? Iya, mau ya Mbak? Mau. Tuhan memberkati, harus mau bersaudara, persaudaraan yang rukun. Sekian dulu ya firman Tuhannya. Mari kita lanjutkan kehidupan kita di sekolah, di rumah, di lingkungan, membangun persaudaraan yang rukun. Kita bertemu lagi di sekolah minggu yang lain. Kita akan bersama renungkan firman Tuhan lagi. Sekarang anak-anak kembali bersama dengan Mbak Kesya, Mbak Afe, dan Om Adi. Om apa Pak D ya? Om ya. Om Adi, biar kelihatan lebih muda gitu ya kesannya ya. Dah ya, Bu Nunung pamit dulu ya Mbak ya. Terima kasih Bu Tuhan Nunung. memberkati. Tuhan memberkati. Nah, jadi gitu Kak Ave, kira-kira kalau sama teman harus Kita saling harus mengasihi, rukun. harus rukun. Rukun, nggak boleh berantem ya berarti. Nggak boleh saling membuli juga. Iya. Saling Nggak boleh ngomong-ngomongin membeda-bedakan. juga. Kak Ave kalau sama saudara atau temen itu gimana? Diusahakan lagian. Sama Kak gitu, harus rukun. Iya. Nah, kira-kira habis mendengar firman Tuhan gimana nih perasaan teman-teman? Harusnya semakin terberkati dong ya. Berkati. Harus bahagia, harus lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Untuk itu mari kita pujikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan,
kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Kak Ave hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami Tuhan dari ibadah sekolah minggu kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati agar kami selalu bisa untuk rukun bersama teman-teman kami, bersama saudara kami ya Tuhan. Tuhan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya. Jangan lupa buat stay at home. Jangan lupa untuk terus cuci tangan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Dan jaga kesehatan selalu.